Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman kita bahas lagi dua raket dari brandnya Yonex terbaru di generasi ketiga, yaitu Yonex Astrock 88S dan juga 88D Pro. Dan di video kali ini sih kita mau fokus pembahasannya terkait dengan perbedaan feel dari dua raket ini, yang sebetulnya kemarin udah saya bahas sedikit-sedikit, udah saya kilas sedikit-sedikit terkait perbedaan dua raket ini di dua video antara Astrock 88D Pro dan juga 88S Pro teman-teman. Nah, video kali ini sih biar fokus aja terkait feel yang saya rasakan ketika pakai dua raket ini dengan karakter masing-masingnya. Yang saya rasakan dua raket ini memang punya karakteristik yang berbeda banget. Ketika saya coba pakai raket Yonex Astrock 88S, kemudian di match kedua pakai 88D Pro, itu bener-bener timing pukulannya, feeling swingnya itu bener-bener harus dirubah. Dan apa sih keunggulan masing-masingnya dan kekurangan masing-masingnya nanti bakal kita bahas di episode kali ini teman-teman. Jadi jangan skip videonya. Nah, sebetulnya saya tertarik bahas dua raket ini terkait perbedaan feel-nya karena kemarin banyak banget yang bilang di komentar di video 88S Pro dan juga 88D Pro itu lebih populer yang D Pro. Dan beberapanya berkesimpulan bahwasanya D Pro itu ya lebih survive, lebih enak gitu. Padahal ya sebetulnya belum tentu teman-teman. Karena yang saya rasakan ketika pakai raket ini benar-benar dua-duanya itu punya kelebihan atau punya kenyamanan yang lebih fokus di beberapa pukulan. Nah, sebetulnya mudahnya, gampangnya tuh kita bisa lihat karakteristik main yang berbeda antara Fajar Rian dan juga Rian Ardianto. Yang 88D Pro kan dipakai sama Rian Ardianto dan fokus main di belakang, sering nyemes-nyemes di belakang. Berbeda halnya dengan yang 88S Pro itu dipakai sama Fajar Alfian yang lebih dominan main cepat di depan. Makanya kenapa secara ya raket ini tuh kalau saya timbangkan kemarin dua-duanya punya karakteristik berat dan balance point yang berbeda. Yang raketnya Fajar Alfian 88S Pro di kiri saya ini teman-teman, dia kan karakteristiknya lebih ke even balance. Jadi nggak kerasa feeling berat kepalanya. Berbeda halnya dengan D Pro ini yang dia lebih berat kepalanya karena balance point-nya udah di 300 mm lebih. Makanya dengan gambaran Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto kita udah bisa menemukan karakteristik raketnya sebetulnya. Sudah bisa ngasih kesimpulan karakteristik raketnya. Yang suka mainnya dominan smash-smash di belakang sih memang feeling berat kepala, raket yang berat kepala lebih atau ya heavy lah intinya gitu. Itu lebih bakal nyaman sih karena bakal ngasih power yang lebih gede. Berbeda halnya dengan raket yang even balance kayak raket Fajar Alfian ini teman-teman. Ini kan ya even balance jadinya buat smash sih mau power segede apapun ya rada susah gitu mau mengeluarkan atau menghasilkan output power yang besar ya. Walaupun tetap bisa sih di beberapa timing yang tepat nanti bakal bisa mengeluarkan smash yang kenceng ya. Di lain sisi dengan karakter balance point yang berbeda, yang D Pro ini berat kepala, otomatis manuver ataupun swing untuk melakukan defense dan drive itu butuh tenaga lebih banyak sih sebetulnya. Ketika kita melakukan smash sih memang dengan balance point yang tinggi, dia ya kita tinggal nurunkan tangan gitu, dia udah punya output power yang besar. Tapi ya kekurangannya itu, buat defense, buat ngarah-ngarahin bola, main agresif, ya ini butuh power yang lebih besar. Bahkan ketika level power kita itu belum mumpuni untuk pakai raket ini, mungkin bakal kerasa tekor banget di bagian defense dan drive-nya. Main-main cepatnya bakal tekor lah. Berbeda halnya dengan raket Yonex Astrock 88S Pro yang dipakai Fajar ini, dia kan lebih even balance. Walaupun kemarin saya timbang tuh dia lebih berat sedikit, lebih berat 2-3 gram. Tapi dengan karakternya yang even balance di kisaran 295 mm-an, dia lebih enak swingnya, lebih cepat teman-teman. Dan itu sih wajar karena memang feel berat kepalanya kan nggak ada gitu kan. Berbeda halnya dengan yang D Pro tadi. Dengan kelebihannya raket Yonex Astrock 88S Pro ini yang lebih nyaman ya buat main agresif, motong-motong bola. Kemudian ketika defense pukulan-pukulan kenceng itu kita bisa enak loh. Ya yang saya rasakan tuh 88S Pro ini ketika nerima smash dari lawan gitu lah atau drive dari lawan bener-bener saya bener-bener kayak nggak menemukan feeling raket Yonex Astrock 88S itu di raket-raket yang lain. Dia kategorinya sebetulnya nggak ringan-ringan lagi, tapi ketika dipakai swing main cepat, dia agresivitasnya tuh bener-bener support banget, mumpuni banget gitu loh. Kayak nggak umum gitu. Nggak umumnya maksudnya gini, ketika kita pakai raket di brand lain ataupun di seri lain dengan berat dan balance point yang sama,
tingkat agresivitasnya tuh bisa beda. Dan ini punya tingkat agresivitas yang oke banget. Apalagi ketika kita nerima tembakan ya, atau nerima smash dari lawan. Ini tuh ngarahin bola kemana, atau kita mau drive balik, motong di depan, ataupun mau kita defend clear, defend ke atas lagi gitu. Ini enak, lebih gampang gitu. Dan ini jadi salah satu kelebihan dari raket ini. Dan dengan kelebihan-kelebihan yang saya rasakan ketika pakai raket Yonex Astrok 88S ini, secara buat teman-teman yang suka main di depan, main all around, pengen nyaman di semua pukulan, yang sering takut defense-nya jebol, ini bakal lebih cocok loh, lebih worth it banget. Ya terutama itu sih, saya tuh yang paling inget banget dengan raket Yonex Astrok 88S itu ketika kita ditembak atau dikasih drive, kasih bola apapun, kita balikin lagi cepet, itu enak banget. Dan ini nggak saya temukan di seri-seri ataupun generasi-generasi sebelumnya. Hanya saja yaitu dengan balance point-nya nggak terlalu tinggi teman-teman, Yonex Astrok 88S Pro ini ketika buat smash, ya itu memang butuh timing yang tepat banget. Dengan raket yang feelingnya nggak berat kepala tuh ya kita lebih butuh tenaga banyak, lebih cepat swingnya, lebih ayunannya lebih bertenaga biar mengeluarkan output power smash yang lebih keras gitu. Ya mungkin kekurangannya itu aja, walaupun bisa dibilang itu bukan kekurangan karena memang dua raket ini kan punya karakteristik yang berbeda. Pun dengan metode ataupun strategi permainan double di Indonesia, timnas Indonesia itu rata-rata itu kan ada playmaker dan juga ada pemain belakangnya gitu. Makanya kenapa dua raket ini punya karakteristik yang berbeda. Nggak bisa dibilang 88D Pro lebih enak ataupun 88S Pro lebih enak. Jadi dari itu semua teman-teman, kita nggak bisa lagi bilang bahwasanya raket Yonex Astrok 88D Pro itu bakal lebih enak atau lebih baik ketimbang 88S Pro. Tapi kita bisa bilang bahwasanya dua-duanya punya karakteristik yang berbeda. Tentu saja dua-duanya bakal punya performa yang maksimal atau keluar performanya ketika dipakai oleh orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memang terbiasa dengan karakteristik raket yang berbeda ini teman-teman. Buat teman-teman yang memang biasa raket yang berat kepalanya, dominan smash-smash keras dari belakang, otomatis 88D Pro ini bakal lebih survive di tangan teman-teman. Walaupun dengan karakteristik raket yang 88D Pro ini memang berat kepalanya, akhirnya itu yang saya rasakan buat defense butuh tenaga yang lebih banyak teman-teman. Kalau pakai smash kan ya karena dia berat kepala jadinya feelingnya tinggal swing keras gitu aja bolanya bisa nancep ke bawah gitu. Tapi ketika defense dengan feeling yang berat raketnya lebih terpusat di kepalanya, otomatis butuh tenaga yang lebih banyak. Walaupun nanti tergantung lagi seberapa agresif raket ini, seberapa cepat, seberapa ringan, tergantung kekuatan teman-teman masing-masing ya. Tapi buat saya pribadi, Astrok 88D Pro itu buat smash ini ya feelingnya berat kepalanya dapat, tapi buat defense butuh tenaga yang lebih banyak. Berbeda halnya dengan raket yang Yonex Astrok 88S Pro, dia yang feelingnya nggak ada berat kepalanya, lebih ke even balance, walaupun beratnya lebih berat sedikit dari yang D Pro, tapi swingnya lebih kerasa cepat di raket ini. Apalagi feeling shaftnya kan dia lebih pendek, jadi lebih kerasa kaku dan agresif raket yang dipakai Fajar Alfian ini. Dan bener-bener sih, saya bisa bilang, atau ya saya jujur ya, apa yang saya rasakan ketika dipakai raket ini, Yonex Astrok 88S Pro ini raket terenak untuk ngebanting-banting ya teman-teman. Defense drive, defense cepat, motong-motong bola di depan, raket ini tuh bener-bener apa ya, jadi kayaknya tuh nggak kaku-kaku banget, tapi bener-bener daya balik raketnya itu setelah kita pakai swing itu dia tuh baliknya cepat gitu loh. Jadi feeling stiff dan flexibility-nya atau fleksibelnya, lenturnya itu kayak pas gitu loh. Dan saya nggak bisa menemukan di raket seri Pro yang lain teman-teman. Dan makanya saya bener-bener apresiasi banget sih dengan konsep produksi generasi ketiga ini yang ya terbaik sih buat saya pribadi. Walaupun di sisi lain, yang Yonex Astrok 88S Pro ini dia butuh tenaga besar ketika melakukan smash. Karena kan nggak ada feeling berat kepalanya. Jadinya dipakai swing smash tuh butuh effort, butuh tenaga yang lebih banyak, butuh kecepatan yang lebih cepat gitu. Dibandingkan dengan yang 88D Pro, dia lebih ya feeling berat kepalanya dapet. Jadi tinggal tes gitu aja bisa keluar gitu performa. Kalau ini butuh dorongan dari tangan kita. Ya kekurangan kelebihannya sih itu aja. Tapi bener-bener saya pribadi untuk main-main cepat, apalagi main di depan ya. Raket S Pro ini, raketnya Fajar Alfian ini lebih enak banget, serius teman-teman. Jadi lagi-lagi saya simpulkan bahwasanya dua raket ini punya karakteristik yang berbeda, yang bakal maksimal ketika dipegang sama orang-orang yang tepat, yang memang orang itu sesuai, terbiasa dengan karakteristik raket yang D Pro ini berat kepalanya,
Yang S Pro ini dia yang even balance. Ya gambarannya kayak Fajar Alfian sama Rian Ardianto lah. Satunya tukang gebuk, satunya playmaker di depan naruh-naruh bola gitu lah. Kesimpulannya adalah dua raket ini nggak ada yang paling baik. Tapi dua raket ini benar-benar raket terbaik di seri Pro di tangan saya, teman-teman. Dengan karakteristik yang beda, teman-teman wajib menentukan mana yang paling baik di tangan teman-teman. Tentu saja disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman pakai raket yang seperti apa. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.